Nah. Sebentar, Ti. Si Arab ini sebentar lagi juga KO. Bentar ya. Kak. Gampang, Cup. Ane tutup pakai benteng. Hah? Sekarang Menteri ente yang kancem. Petak. Kayaknya kita terusin besok malam aja ya. Kalau mau nyerah bilang aja, jangan usah pakai banyak alasan. Ingat perjanjian, yang kalah bayar goceng. Siapa yang mau nyerah? Posisi gue lagi cakep begini, mau nyerah. Enak aja lo. Petak. Kalau gitu gini aja, lo tunggu dulu di sini sebentar ya. Awas, jangan dirubah-rubah posisinya. Kagak bisa. Yang pulang duluan berarti kalah. Tikus. Alah, judul lama, film dulu. Terusin. Baru pulang dari bar nih Pak Yanto. Biasa. Pak Yanto nggak ada kapok-kapok nih. Ribet banget sih Pak Yanto. Satpam Kone datang tuh Pak Yanto. Loh Mas Yanto kok baru pulang sih? Sebenarnya aku udah pulang dari sore, Dun. Cuman aku nonton mereka main catur dulu. Kalau kamu nggak percaya, tanya aja sama Bang Ucup sama Bang Sa. Bukan Pak Yanto aja yang ngeliatin main catur. Tikus juga? Tikus tuh. Dasar otak kriminal. Nurmala. Cok. Ada apaan sih lo? Ganggu orang aja lo. Ini tuh malam Jumat. Mestinya lo sadar. Sadar kenapa? Makanya lo kawin. Kalau tiap malam Jumat itu gue mesti ngerjain kewajiban gue ke bini gue. Alah, kewajiban yang kayak gini kagak malam Jumat juga ente kerjain. Emangnya ada apaan sih? Tuh Cup, Pak Yadi teriak-teriak mulu. Aneh khawatir dia kenapa-napa. Yuk kita liatin yuk. Lu duluan deh, sono liatin. Ntar kalau Pak Yadi kenapa-napa, baru kasih tahu gue. Sono. Terus. Apa sih? Cup. Hei, Cup. Aduh. Nurmala. Cup. Masya Allah, It. Makanya gue bilang juga apa lo? Kawin. Jadi lu malah ganggu orang kalau malam Jumat. Cup, Yadi tuh gak mau diem, berisik. Anaknya gak bisa tidur. Yang keberisikan lu, yang keganggu juga lu. Kenapa jadi gue yang mesti repot-repot? Udah, ayo lagi.
dukung. Coba. Nurmala. Nur. Nurmala. Mas, apa ndak sebaiknya Mas Ucup liatin Pak Yadi dulu? Siapa tahu Mas, Pak Yadi butuh pertolongan. Ti, itu mah udah biasa. Paling-paling Pak Yadi minta ditemenin doang. Biarin aja si Onta yang nemenin. Kita terusin partai kita yang tertunda. Ada apa toh Mas? Gawat nih, nggak bisa didiemin nih. Gangguin orang aja. Onta gila. Maksud lu apa gedor-gedor? Gue nggak bisa tidur, keberisikan. Hah, sama kan? Ente bisa ngerasain sendiri kan? Tapi yang bikin lu keberisikan kan Pak Yadi, bukannya gue. Suara tempat tidur ente juga bikin ribut. Kreot, 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 kreot. Aku bilang, jangan kenceng-kenceng. Terus sekarang mau lu apa nih? Nurmala. Tuh, denger kan? Sudahlah Mas, mendingan Mas Ucup ke rumah Said. Liatin Pak Yadi dulu tuh. Sana Mas. Udah jalan sono. Jalan. Jalan lu. Pak Yadi bangun, Pak Yadi. Pak Yadi. Pak. Akhirnya kamu datang juga. Apaan sih Pak Yadi? Kirain kamu Nurmala, Cup. Pak Yadi, emang Pak Yadi nggak bisa bedain nih? Jangan kata orangnya, baunya aja juga udah beda. Pak Yadi itu mesti terima kenyataan bahwa si Nurmala nggak suka sama Pak Yadi. Nah, jadinya Pak Yadi nggak sakit kayak begini. Nur. Cewek kan bukan Nurmala doang. Masih banyak cewek-cewek yang masih mau sama Pak Yadi. Contohnya si Ucup deh. Sebelum dia kawin sama si Parti, udah ribuan cewek yang nolak dia. Tapi Ucup nggak putus asa, bener kan Cup? Ya enggak sampai ribuan. Aku juga maunya kayak gitu. Tapi menurut malah nggak bisa. Ya, terus gimana lagi dong? Pokoknya usahain Nurmala itu jadi milik aku, Cup. Kalau kayak gitu sih, aneh nyerah deh Pak Yadi deh. Iya, apalagi saya Pak Yadi. Kamu mau ngeliat aku sakit terus, Mau ngeliat aku mati, Cup. Ya enggak sih Pak Yadi. Ya, udah deh, iya deh. Ntar gimana caranya kita atur deh Pak Yadi. Sekarang udah malam. Kamu janji ya, Kamu janji ya, Cup. Insya Allah. Ya udah ya Pak Yadi. Kita janji deh. Terima kasih, Fred. Terima kasih, brother. Ya Allah, soalnya belum berangkat juga. Belum, Mama. PR tinggal 1 nomor lagi. Ih, sini Mama bantuin sini. Ntar kalau nggak buru-buru soalnya bisa telat. Emang kalau Mama Oneng yang bantuin nggak bikin soleh telat, tapi
Tapi kalau misalnya Mama Oneng yang bantuin bisa bikin Soleh dapat nilai 4. Iya, apalagi kalau kagak dibantuin sama Mama Oneng, Soleh bisa dapat nilai 3. Coba bacain soalnya gimana? Nih, kalau 1 kilo ada 4 ekor ikan, harga 1 kilonya Rp5.000. Berapa ekor ikan yang ibu dapat kalau dia membayar Rp7.500? Gampang nih. Jadi sekilonya tuh ada 4 ekor, ya kan? Iya. Terus harga sekilonya 5.000 ya? Iya. Kalau ibunya bayar 7.500, berarti dapat ikannya jadi apaan nih? Jadi angus ikannya. Gue heran deh, lu setiap masak pasti angus. Baru sekali ini Oneng goreng ikan angus. Kemarin juga lu masak angus. Yang kemarin kan yang angus bukan ikan, Mak, tapi goreng tempe. Iya, orang kemarinnya lagi juga ikan sama tempenya kagak angus kan? Ikan sama tempe memang kagak angus, tapi penggorengannya yang gosong. Abis masak lu kagak matiin situ. Gimana, Ir? Kamu udah atur belum rencananya? Udah, Pak Hadi. Rencananya kita kepung si Nurmala dari segala penjuru. Kita pengaruhin dulu orang-orang sama teman-teman yang dekat sama Nurmala. Si Ucup, aneh suruh minta tolong sama Poneng buat omongin ke Nurmala. Nah, kalau aneh minta tolong si Mila buat omongin ke Nurmala. Kamu yakin cara ini bisa berhasil? Ya, insya Allah, Pak Hadi. Tapi kan Pak Hadi tahu sendiri Mila tuh orangnya kayak apa. Paling nggak kan aneh ngomongnya mesti di restoran, Pak Hadi. Iya. Tahu, It. Kembali 95. Duh, Allah. Kalau gitu aneh jalan dulu, Pak Hadi ya. Doain aneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku dengar kamu katanya lagi sakit. Iya, Tok. Pasti gara-gara si Nurmala itu kan? Ya, kayaknya sih begitu, Tok. Kalau gitu aku tahu obatnya, Dik. Obatnya apa, Tok? Kalau masalahnya cuma perempuan, obatnya ya perempuan lagi. Kenapa sih mesti gue yang ngomong sama si Nur? Kenapa bukan lu sendiri aja? Po Oneng kan temen deketin Nurmala. Lagian kalau perempuan ngomong sama perempuan, biasanya itu lebih nyambung, lebih didengerin. Emang begitu? Buktinya gue kalau ngomong sama emak, gue kagak pernah didengerin sama emak. Padahal emak juga perempuan kan? Ya. Si lain, Po. Pokoknya gini deh, saya minta tolong biar gimana caranya Po Oneng usahain biar si Nurmala mau datang ke tempatnya Pak Yadi. Cup, kenapa sih lu jadi perhatian banget sama Pak Yadi? Jangan-jangan. Agak, ya biar gimana Pak Yadi, saya udah anggap saudara sendiri, Po. Jadi saya merasa udah kewajiban saya buat nolong dia. Iya, bagus, Cup. Iya. Kalau urusan ini berhasil, saya udah janjian si Ucup. Uang kontrakannya saya bayarin tiap bulan. Po, ntar ngomong sama si Nurmala ini, jangan main langsung tembak aja. Jangan sampai si Nurmala tersinggung. Beres, Cup. Terus jangan sampai orang lain tahu nih. Beres, Cup. Jangan main beres-beres aja nih. Beres, Cup. Lu kenapa sih kagak percaya banget sama gue? Ya bagaimana? Di kampung ini nih, cuman ada 3 perempuan yang kagak bisa pegang rahasia. Gue tahu orangnya nih. Pak Indun, Emak. Siapa lagi, Cup? Ya Po Oneng, siapa lagi? Beres, Cup. Nje, bener, Bu. Aku ndak bohong. Lawang semalam Pak Yadi teriak-teriak manggil-manggil Mbak Nurmala. Walah, bener-bener kasihan ya Mas Yadi itu.
cintanya bertepuk sebelah tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Said. Ada apa, Bang? Ngomongnya kita bisa di dalam gak, Mil? Soalnya ini urusannya agak pribadi. Oh, boleh, boleh. Emangnya Bang Said mau ngomong apa? Gimana ya, Mil? Ini soalnya masalah perasaan. Nggak bisa dipikirin pakai logika. Tapi biar gimana juga, mesti Ane omongin. Oh. Sebenarnya Ane pengen ngomong langsung. Tapi takut ditolak. Ntar urusannya bisa gawat lagi. Bang Said jangan takut ditolak. Dari dulu juga Mila udah ngerti kok. Yang benar, Mil. Iya. Tapi yang namanya perempuan kan mana mungkin ngomong duluan. Maksud Mila? Iya. Dari dulu juga Mila udah suka sama Bang Said. Dedek. Gimana? Sekarang kelihatan serius nggak gue? Ada apaan sih, Kok? Gini ya, Nur. Ini sih misalnya, Nur ya. Misalnya ada orang yang sakit. Siapa yang sakit? Yang sakit. Ini cuma misalnya doang ya. Misalnya sakit itu Pak Yadi. Pone mau ngomongin soal Pak Yadi sama Nur ya? Ih, lu dengerin dulu. Iya, Nur dengerin. Misalnya, ini cuma misalnya, yang bisa nyembuhin yang sakit itu ternyata cuma seorang perempuan. Iya, perempuannya misalnya Nur kan? Lu bisa tahu sih, Nur? Ayolah, Pone, udah deh nggak usah ngomongin soal Pak Yadi lagi. Nur tuh nggak cinta sama Pak Yadi, nggak pernah suka Nur. Ih. Bang, gue kan cuma ngomong misalnya doang. Kenapa lu jadi marah? Udah deh, Po, mendingan nggak usah ngomongin soal Pak Yadi. Nur tuh nggak mau denger, Empo. Ih. Iya, udah. Nur, Apaan? kalau cuman misalnya aja, lu juga kagak mau denger gitu? Iya, misalnya. Yadi, misalnya. Gue kasihan sama Pak Yadi, Nur. Pone, Nur kan udah bilang tadi kalau Nur tuh nggak mau lagi denger namanya Pak Yadi. Gitu ya. Ya udah deh. Gini, Nur, gue kasihan sama orang yang kontrakannya sebelah kanan kontrakannya si Said, di sebelah kiri kontrakannya Poleha. Apa sih lu marah? Gue kan kagak ngomongin Pak Yadi. Ya, tapi yang dimasuk Pone kan Pak Yadi kan? Pokoknya aku denger nih Pak Yadi lagi sakit loh. Pak itu maksudnya? Pak itu sih Pak Yadi yang lagi sakit, bukan Pak itu. Iya, Bapak itu kan. Kok Bapak itu lagi sih? Udah deh, pokoknya Po Hindun ngomongnya mesti yang sakit itu Bapak itu. Terus Po Hindun mau ngapain? Aku nih mau nengokin Pak Yadi, sekalian mau nih ngasihin gulai ayam. Kan kesian kan Pak Yadi sakit kok nggak ada yang ngerawat. Kayak masakan keenakan aja mau ngirim orang sakit. Loh, Mak, masakanku ini dari baunya aja udah ketahuan kalau enak banget. Mak, sedap. Mak mau ngerasain nih, Mak. Biar masakan lu enaknya kayak apa juga gue kagak suka. Gue lebih suka masakan gue di rumah. Bener, Mak? Iya bener. Iya dong. Mak, Oneng kagak nyangka kalau Mak lebih doyan ikan angus masakan Oneng timbang gula ayamnya Po Hindun. Iya.
Assalamualaikum. Salam. Pok. Sini. Sini. Apa sih? Gimana? Si Nur mau nggak? Kelihatannya Pak Yadi udah makin parah tuh. Orang gue baru ngomong misalnya aja. Dia udah kagak mau. Masa kalian nggak bisa sih? Kalau lu ngerasa bisa, lu ngomong aja sendiri. Nur? Kenapa? Bang Ucup mau ngomongin soal Pak Yadi lagi ya? Percuma Bang, Nur tuh kagak mungkin nengokin Pak Yadi. Tapi gue bilang kan, rasain lo. Deh sekarang, mendingan lu minta tolong aja sama si Mila buat ngomong ke si Nur. Wah, kalau gitu saya cari si Said dulu. Katanya si Said mau ngomong sama si Mila, biar si Mila ngomong sama Nurmala buat ke sono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dik. Nih, kalau lagi sakit, mesti banyak makan. Nih, gue udah bawa ini makanannya tuh. Saya lagi nggak kepengen makan, Mak. Gitu deh. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Mak. Bukannya saya nggak seneng Mak datang pas waktu saya mau makan siang. Tapi maaf, ada apa Mak datang kok pas banget saya mau makan siang. Buka curigation terus, Min. Kemari mau minta makan. Kemari mau ngasih tahu lu jadi sakit. Semua udah pada Maaf, Mak. Bukan nggak perhatian. Saya betul. Nih, orang-orang pada bawa anak. Ini. Maaf. Ini yang ada. Maaf, Mak. Bukan. Tapi ini kan siang Sahili. Sahili pentingin dulu. Enggak. Mau ngapain, Cup? Pakai nanya lagi. Lu udah ngomong belum dari gua ngomong? Udah kok Bang Ucup, Bang Said udah ngomong kok. Tadinya tuh Bang Said tuh malu-malu buat bilang kalau Bang Said naksir sama Mila. Ya dia. Maaf, Mak. Bukannya saya nggak mau lama-lama nengokin Pak Yadi, tapi saya mau masak lagi, bikin lauk buat makan siang Sahili. Nih Mina, kalau nengokin orang sakit ya, bawa makanannya harus makanan yang berpola makanan 4 sehat 5 sempurna. Maaf, Mak. Bukannya saya nggak ngerti maksud emak, tapi saya memang nggak tahu pola makan 4 sehat 5 sempurna. Nih ya, selain ikan sama daging ya, mesti disempurnain sama yang kelima. Maaf, Mak. Yang kelimanya apa, Mak? Puding. Jangan lupa flaknya, ya. Ya udah cepetan saya. Waalaikumsalam. Kenapa pakai diperiksa segala sih, Mak? Bukan, gua kira lu bawa makanan buat si Adi, ubi goreng. Saya bawa apel. Iya, kalau apel sih silakan masuk, ya. Memang buat cuci mulutnya belum ada. Ada apaan, Mak? Ya, Pak RT, masa kagak tahu sih warganya lagi sakit keras? Maksud Mak yang sakit Pak Yadi? Iya. Pak Yadi, Pak. Ya udah, ayo kita tengokin, Bu. Yuk. Nih, semua warga sini udah pada nengokin nih si Hadi nih. Tapi tidak dengan tangan kosong. Oh, jadi Mak nyuruh kita bawa makanan? Bukannya nyuruh, gue sih cuma ngepantesin aja gitu. Kalau biasanya kalau nengok orang sakit itu tidak dengan tangan kosong atau lenggang kangkung. Juga, Pak. Masa
Masa kita mau nengok orang sakit nggak bawa apa-apaan? Mendingan kita pulang dulu, Pak, yuk. Ya udah kita pulang. Mak, pulang dulu. Iya, iya. Ayo. Siapa lagi? Ayo, menengokin orang sakit. Ayo, masuk aja, masuk. Lo sih bener-bener kelewatan. Bukannya ngebantuin rencananya Pak Yadi, malah nyosor si Mila lo. Si Mila duluan Cup yang mulain, sumpah. Kenapa lo timpalin? Ya, abis kalau yang nyosor ceweknya kayak si Mila, nanti susah nolaknya. Alasan aja lo. Pak Yadi nyariin lo berdua tuh. Buruan. Nurmala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Cup? Aduh, Pak Yadi, maaf nih. Pak Oneng kelihatannya nggak berhasil ngebujuk si Nurmala buat datang ke sini. Kamu gimana, It? Kalau aneh masih dalam tahap pendekatan, Pak Yadi. Lu pendekatan ke si Mila apa ke Nurmala lu? Tapi menurut aneh, Pak Yadi, kan supaya dibuat dapetin Nurmala sangat kecil, Pak Yadi. Mendingan Pak Yadi lupain aja nih Nurmala, Iya, Pak Yadi. Daripada sakit Pak Yadi makin parah, ya? Pak Yadi. Assalamualaikum. Maaf, Pak Yadi. Maaf nih, mengenai janji Pak Yadi buat bayarin kontrakan saya nggak keberatan kok kalau Pak Yadi bayarinnya setengah aja tiap bulan. Kalau gua jadi lu, gua bikin move. Aksi supaya si Nurmala mau datang kemari. Aksi apaan, Mak? Mak, bagaimana kabarnya Pak Yadi? Aduh, makin parah, Neng. Sekarang dia lagi ngadain aksi mogok makan. Nur, emang lu kagak ngerasa kasihan kalau Pak Yadi sampai kenapa-nape? Enggak. Ntar kalau Pak Yadi sakitnya makin parah gara-gara nggak mau makan, Biarin. Nur, jangan sampai rasa bencimu itu menutup rasa kemanusiaan kamu. Datang deh sebentar, tengokin dia. Ibu rasa nggak apa-apa kok. Bu RT, kalau Nur datang takutnya Pak Yadi salah sangka. Enggak, Nur. Kamu kan datang sebagai teman, juga tetangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di, gimana? Sakit kamu sudah sembuh belum? Iya, kamu kan lihat sendiri toh. Tuh kamu lihat, aku bawain si Nita, cewek bar, biar kamu sakitnya cepat sembuh. Kamu gimana sih, Tok? Kalau Nurmala datang kan semuanya jadi kacau. Bukannya sembuh, aku malah tambah sakit. Mas Yadi. Mas Yadi. Gawat nih. Mas Yadi. Mas Yadi. Ada apa toh, Nurul? Loh kok sampein sih, Mas? Katanya narik Mas Antoni. Aku lagi bawain dokter spesialis buat Pak Yadi. Ini tuh dokter. Ini kok nggak pakai seragam putih-putih? Terus nggak bawa tas dokter? Ntar pakai apaan dong? Sebetulnya di libur, nggak praktek. Karena aku paksa, akhirnya dia mau datang ke sini juga buat ngobatin si Yadi. Iya kan, Bu Dokter? Iya. Gitu toh. Saya permisi dulu ya. Daom Yansen, sampai nanti di bar ya. Iya, dah. Ampun. Pak Yadi.
Malah. Akhirnya kamu datang juga, Nur. Pak Yadi udah minum obat? Nggak mau minum obatnya, Nur. Saya cuma mau ketemu sama kamu. Pak Yadi kan udah ketemu sama Nurmala. Sekarang Pak Yadi harus minum obat dulu biar cepet sembuh. Saya seneng kamu perhatian sama saya, Nur. Airnya mana, Nur? Bang Said, tolongin Nur, Bang. Tenang, Nur, tenang. Nur bingung, Bang. Kita ngomongnya dalam aja yuk. Masuk, Nur. Iya, Bang. Bang, sebenarnya Nur tuh nggak bisa pura-pura kayak gini, Bang. Iya, Nur. Bang saya juga ngerti. Sebenarnya juga Bang saya nggak tega ngeliat Nur kayak begini. Bang Said nggak ngerti perasaannya Nur. Nur kan sedikit pun nggak pernah cinta sama Pak Yadi, Bang. Nur. Sebenarnya Nur, kalau boleh jujur, Mila. Nur. Udah ketemu Pak Yadi? Udah. Cinta tuh emang susah ditebak ya, Nur ya? Siapa sangka sih kalau Pak Yadi tuh bisa cinta banget sama lu. Tapi lu nggak nyangka juga kan kalau gue sama Bang Said akhirnya jadian gitu. Maksudnya Nur. Nur. Selamat ya, Mil. Nur. Mas Yadi. Pak Indun. Loh, kok belum dimakan sih? Wah, saya sudah nggak kepingin makan, Pak Indun. Nurmala sudah datang dan saya langsung sembuh. Orang sakit tuh memang nggak enak makan, Pak Yadi. Tapi mesti dipaksain. Soalnya kalau enggak, ntar sakitnya tambah parah loh. Cobain dulu gulai ayamku nih. Pasti ntar Pak Yadi selera makan deh. Nih. Loh, kok jadi ikan gosong gini sih? Aduh, gulai ayamku sama makanan dari warga lain. Nur udah gak sanggup lagi. Udah sabar. Dengerin ya, paling enggak lu udah nolongin Pak Yadi, ya kan? Assalamualaikum. Salam. Pak Yadi pasti mau bilang makasih sama lu, ya kan Pak Yadi? Betul, Nur. Saya mau ngucapin terima kasih sama kamu. Sekaligus Mila. Nur. Udah ketemu Pak Yadi? Udah. Cinta tuh emang susah ditebak ya, Nur ya? Siapa sangka sih kalau Pak Yadi tuh bisa cinta banget sama lu. Tapi lu nggak nyangka juga kan kalau gue sama Bang Said akhirnya jadian gitu. Maksudnya Nur. Nur. Selamat ya, Mil. Nur. Mas Yadi. Pak Indun. Loh, kok belum dimakan sih? Wah, saya sudah nggak kepingin makan, Pak Indun.
Nurmala sudah datang dan saya langsung sembuh. Orang sakit tuh memang nggak enak makan Pak Yadi. Tapi mesti dipaksain. Soalnya kalau enggak ntar sakitnya tambah parah loh. Cobain dulu gulai ayamku nih. Pasti ntar Pak Yadi selera makan deh. Nih. Loh, kok jadi ikan gosong gini sih? Aduh, gulai ayamku sama makanan dari warga lain. Nur udah gak sanggup lagi. Udah sabar. Dengerin ya, paling enggak lu udah nolongin Pak Yadi, ya kan? Assalamualaikum. Salam. Pak Yadi pasti mau bilang makasih sama lu, ya kan Pak Yadi? Betul, Nur. Saya mau ngucapin terima kasih sama kamu. Sekaligus saya mau melamar kamu supaya kamu jadi istriku. Nur!